Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama adalah bidang pemerintahan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang agama, dan yang kelima adalah bidang kebudayaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi bidang pemerintahan. Sebelum unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan terhadap roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kemudian, bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan adanya muncul pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada beberapa kasta nih. Satu, ada golongan Brahmana atau pendeta. Yang kedua yaitu golongan kesatria atau bangsawan atau prajurit. Dan yang ketiga adalah golongan Waisya, disebut juga pedagang atau petani. Sedangkan yang terakhir adalah golongan Sudra. Ini bisa dikatakan sebagai rakyat biasa yang menduduki golongan terendah dalam golongan keempat ini. Nah, adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada pembedaan hak-hak antar golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya yang keempat adalah bidang agama. Dengan tersebarnya agama Hindu dan Buddha, banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus atau roh nenek moyang yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Dan yang terakhir adalah bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut dengan istilah akulturasi. Hasilnya adalah muncullah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain yaitu yang pertama adalah seni bangunan, yang kedua seni rupa dan seni ukir, dan yang ketiga adalah seni sastra dan aksara. Yang pertama seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayangan nenek moyang. Punden berundak menjadi
menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Contoh akulturasi yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Selanjutnya, contoh akulturasi yang ketiga adalah sastra dan aksara. Dengan berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Nah, selain itu, ada pula contoh-contoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya, tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Palawa, Prenagari, dan Dewanagari.